Tuhan berserta kamu. Serta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, ayo marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua kainannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera pada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bersama
dan mengutus hamba-Mu Musa untuk menuntun mereka keluar daripada perambaan. Lepaskanlah kami daripada penindasan, dosa dan maut, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, bawa kami ke tanah perjanjian kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama kita diambil daripada Zefania pasal 1 ayat 7 disambung dengan ayat 12 sehingga akhir. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 12, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sehingga 30 di bawah tajuk perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari, kiranya Engkau menjamah dan mengurapi, memakai hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini datang daripada Engkau, dan semua jemaat Tuhan akan diberkati. Kami sekali lagi menolak segala kuasa iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, bahkan mengganggu konsentrasi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk belajar kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu ketika murid-murid Yesus pernah bertemu dengan Yesus dan berkata, "Guru, ajarlah kami berdoa." Dan kemudian Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dan doa itu lebih dikenali sebagai doa Bapa kami atau doa Tuhan. Saya akan membaca dalam Matius pasal 6 ayat 9 hingga 10. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Di dalam persekutuan doa minggu yang lalu, saudara, di situ saya telah menerangkan, bahkan membahas sedikit tentang bahagian pertama daripada doa Bapa kami ini, yaitu Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Pada pagi hari ini, saudara, saya akan membahas satu firman Tuhan yang diambil dalam petikan ini yang bertajuk, jadilah kehendak-Mu. Nah, saudara yang saya kasih, selama ini, pada waktu kita berdoa, doa Bapa kami atau doa Tuhan ini, dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu, kira-kira apakah yang saudara sedang pikirkan atau apakah yang saudara harapkan bila kita mengungkapkan perkataan jadilah kehendak-Mu? Atau pertanyaan saya yang kedua, saudara, dalam doa Bapa kami, khususnya dalam kalimat jadilah kehendak-Mu, saudara, kira-kira adakah saudara mengerti atau apakah saudara memahami maksud di sebalik doa ataupun kalimat jadilah kehendak-Mu ini? Nah, saudara, sebelum saya memulai, saya memberikan satu ilustrasi. Ada sepasang suami istri yang sedang makan di sebuah restoran. Sang suami bertanya kepada istrinya, "Ya, kamu mau makan apa dan mau minum apa?" Dan istrinya menjawab, "Ya, terserah apa yang kamu order, itu juga saya order." Dan kemudian suami memesan makanan dan minuman. Bila sampai makanan dan minuman itu, dan bila istrinya mulai makan, ternyata istrinya tidak menyukai makanan dan minuman yang dipesan
oleh suaminya. Dan dia berkata seperti ini, makanan yang kamu pesan dan minuman yang kamu pesan itu tidak baik, tidak sedap untuk dimakan dan untuk diminum. Kemudian suaminya berkata, kamu sudah katakan, terserah kepada saya, dan kamu hanya ikut. Nah saudara, dalam gambaran, dalam ilustrasi, kita dapat memberikan sedikit gambaran bahwa kadang-kadang apabila kita berkata, jadilah kehendakmu, dan Tuhan memberikan apa yang Dia mau kepada kita, kadang-kadang kita tidak berapa menyukainya. Kadang-kadang kita memberontak kepada Tuhan. Kita tidak suka dengan apa yang Tuhan lakukan atau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun saudara, pada hari ini saya ingin membahas dua perkara. Pada waktu kita mengungkapkan kata jadilah kehendakmu, saudara, ada dua perkara yang harus kita pahami. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39 hingga ayat yang ke-42, di sini kita lihat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ayat yang ke-26 dia berkata seperti ini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat yang ke-42 diteruskan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, perkara yang pertama, pada waktu kita mengungkapkan kata jadilah kehendakmu, hal yang penting bahwa kita harus menyangkal diri kita. Bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Bahkan kalau nyawa kita sendiri akhirnya menjadi taruhan, kalau itu kehendak Tuhan, kita perlu akur dan tunduk dan berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu. Tapi seringkali saudara, yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan ramai orang, dia mau supaya kehendaknya yang terjadi, kehendak pribadinya yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, kita harus belajar, saudara. Tanpa penyangkalan diri, maka setiap pekerjaan kita, setiap pelayanan kita, dan usaha kita, saudara, itu adalah kehendak kita sendiri. Itu bukan kehendak Bapa. Makanya kita perlu penyangkalan diri, saudara. Mengungkapkan doa, jadilah kehendakmu. Secara tidak langsung saya bersedia. Saudara dan saya bersedia menyangkal diri untuk mengatakan tidak terhadap kehendakku dan ya terhadap kehendak Bapa. Dengan berdoa seperti ini, saudara, itu memerlukan pengorbanan, memerlukan harga yang harus kita bayar. Mengetepikan kehendak sendiri, saudara, itu saya percaya itu bukan mudah. Tapi mari kita belajar. Bukankah kita sering ungkapkan doa ini, bahkan di dalam kebaktian pengkebumian sekalipun. Baru-baru ini saya memimpin kebaktian pengkebumian. Doa ini diungkapkan satu kali di rumah, satu kali di tanah perkuburan. Namun sekali lagi saya mau katakan, pada waktu kita berkata jadilah kehendakmu, saudara harus siap menyangkal diri. Kehendakku akan ikut kehendak Bapa. Walaupun kita harus mengetepikan kehendak dan keperluan pribadi kita. Bahkan kepentingan pribadi kita harus diketepikan. Seorang pemimpin reformasi yang bernama Martin Luther, apabila dia menjelaskan tentang kalimat jadilah kehendak, dia berkata seperti ini, jadilah kehendakmu, ya Bapa, dan bukan kehendak iblis.
atau kehendak diri orang-orang yang hendak menghalangi datangnya kerajaan Allah. Dan anugerahkanlah kami kekuatan untuk boleh bertahan dari kedagingan. Kami tidak menyerah, tidak malas, dan tidak lemah. Saudara, ini merupakan kata-kata dari seorang reformasi, Bapak reformasi gereja. Tentang apa yang dimaksudkan dengan jadilah kehendakmu. Ini berarti saudara, kita tidak boleh menyerah. Bahkan sampai kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita, sampai kehendak Allah terjadi dalam pelayanan kita, saudara, kita tidak boleh menyerah. Memang kita ini lemah, kedagingan kita lemah, tetapi jangan biarkan kelemahan kita ini menghalangi terjadinya kehendak Allah di dalam hidup kita. Maka saudara dan saya ini harus kuat menentang dan melawan semua kehendak daging, kemauan-kemauan, bahkan dalam firman Tuhan berkata hawa nafsu dunia yang sering bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara, mari kita belajar. Waktu kita mengungkapkannya, Tuhan jadilah kehendak-Mu, berarti saudara siap menyangkal diri saudara. Saudara, yang kedua saudara, pada waktu kita mengungkapkan jadilah kehendak-Mu, itu bermaksud saudara dan saya siap untuk taat. Bahkan taat sampai mati. Yesus menolak untuk mengikuti kehendak, bahkan dorongan pribadinya. Namun dia berkata, ia tetap meminum cawan penderitaan. Dan akhirnya sampai mati. Yesus tidak pernah memberontak kepada Bapa. Dia berkata, jika mungkin cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Jika mungkin, tidak ada pemberontakan di sana. Tidak ada kepentingan diri yang saya lihat di sana. Jika mungkin Tuhan, jika mungkinnya Bapa, tetapi akhirnya Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Saudara, kita belajar harus taat kepada Tuhan. Yang mengungkapkan doa, jadilah kehendak-Mu ini, saudara. Matius pasal 7 ayat 21. Ada satu ayat firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah saudara, tangkap baik-baik ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan. Kita memimpin pujian, kita akan berseru Tuhan, Tuhan. Kita yang bermain alat musik, kita akan berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan kita sering kali berdoa dan melakukan nama Tuhan, Tuhan. Kita lakukan pada waktu kita berdoa, tapi dengar baik-baik apa kata firman Tuhan. Tidak semua orang yang berseru nama Tuhan itu akan diselamatkan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang diselamatkan. Saudara, apa? Tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu kita berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu, saudara harus siap. Bukan saja kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kita siap melakukan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi saya katakan, saudara harus siap melakukan kehendak Bapa. Tiada guna pelayanan kita jika kita tidak melakukan kehendak Bapa. Tiada guna kita berseru dan berkata, Tuhan, Tuhan, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, tidak ada guna. Dan tidak semua kata firman Tuhan yang berseru itu akan diselamatkan. Makanya saudara, pada waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita juga harus siap untuk taat melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Karena tidak mungkin kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini kalau tidak ada orang yang mengerjakannya, saudara. Siapkah saudara untuk bekerja, melakukan kehendak Tuhan?
Inilah arti di sebalik doa. Jadilah kehendak. Saudara yang saya kasihi, doa jadilah kehendakmu ini bukan sekadar sebuah doa, tapi ini merupakan sebuah komitmen kita. Komitmen kita untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau saya teruskan lagi doa Tuhan ini berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Itu sangat luas, saudara. Jadilah kehendakmu Tuhan di gerejaku seperti di syurga. Jadilah kehendakmu Tuhan dalam hidupku seperti kehidupan di syurga. Saudara dapat tangkap maksud ini. Saya mendorong saudara, semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan, buatlah komitmen untuk taat sepenuhnya kepada Allah, untuk melakukan kehendak Allah, taat kepada Allah, dan menyangkal diri saudara. Berkomitmenlah bahwa diri kita ini bukan lagi milik kita, tapi kehidupan kita ini adalah milik Allah. Saudara, bersedialah menderita jika itu kehendak Tuhan. Minumlah cawan penderitaan jika itu kehendak Tuhan, sama seperti Yesus. Bersedialah untuk bekerja bagi Tuhan. Sungguh pun saudara merasa pekerjaan itu tidak mendapat keuntungan, tidak mendapat uang ringgit di dalam kehidupan saudara, bersedialah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Melayanilah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Siaplah dipakai untuk Tuhan, untuk meluaskan pekerjaannya di bumi ini. Dan kehendak Tuhan biar jadi nyata atas kehidupan saudara dan saya. Doa saya kepada Tuhan agar semua jemaat Tuhan mengerti maksud isi balik jadilah kehendakmu. Siap untuk menyangkal diri saudara, dan siap untuk taat kepada Tuhan. Saya mendorong jemaat Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk mengikuti kehendak Tuhan, jalan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bekerja untuk kehendak Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Firman-Mu ya dan amin, mengajar kami untuk taat kepada Tuhan, berkomitmen, bahkan menyangkal diri kami, agar kehendak Tuhan itu jadi dan nyata atas kami, bukan kehendak pribadi kami masing-masing. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata ya Tuhan, namun hamba berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini akan dikuatkan, diberkati, dan hidup mereka diserahkan sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pengawan iman pengaisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat lihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disatukan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerjanya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak,
serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bagi jemaat Tuhan, mungkin kalau ada yang pertama kali mengikuti ibadah online pada hari ini, kami mengucapkan selamat bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online. Semoga pelayanan pada hari ini, ibadah pada hari ini itu memberkati saudara semua. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, kita masih di dalam bulan misi, dan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbang kepada tabung misi, dana misi Daisis, sila masukkan di dalam sampul surat dan hantarkan sumbangan kamu kepada staf-staf yang melayani di gereja masing-masing. Yang kedua, saya ingin terus mengingatkan kepada jemaat untuk mengikuti bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan doa atas talian melalui aplikasi Zoom setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari bersama-sama bersama dengan kami bergabung untuk berdoa. Tidak lama persekutuan doa ini, paling pun mungkin dalam 40 hingga 50 menit seperti itu. Tidak lama, saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari sambil kita berdoa, kita dapat bertemu dan bercerita bersama-sama antara satu dengan yang lain, dengan jemaat yang ada di seluruh paroki kita. Seterusnya, saudara, sel kanak-kanak diteruskan pada hari Sabtu jam 2:30 petang. Jadi mari kita dorong anak-anak untuk mengikuti sel kanak-kanak ini. Sehubungan dengan itu, saudara, saya ingin turut mempromosikan program sel pelayanan kanak-kanak paroki kita. Paroki kita akan mengadakan, khususnya sel kanak-kanak akan mengadakan pertandingan nyanyian lagu-lagu Natal terbuka kepada seluruh jemaat di dalam paroki kita. Ada 2 kategori yang dipertandingkan, yaitu kategori junior dan kategori senior. Sila berhubungan dengan saudara kita Eriks untuk menerima maklumat atau keterangan yang lebih lanjut. Ada hadiah-hadiah yang menarik yang menantikan semua adik-adik yang mengikuti pertandingan menyanyi lagu-lagu Natal ini. Tarik tutupnya itu pada ujung bulan ini, makanya siapa cepat dia dapat, siapa lambat ketinggalan. Mari anak-anak, hantar video nyanyian kamu kepada melalui aplikasi Telegram kepada saudara Eriks atau Cik Lydia atau Cik Salome, dan kita akan nilai dari segala aspek nyanyian anak-anak kita semua. Ada beberapa program lagi yang menarik yang akan kita anjurkan, tapi saya tidak mau bagi tahu sekarang. Nanti dalam kebaktian akan datang saya akan bagi tahu program-program yang menarik. Seterusnya dan yang terakhir, saya ingin terus mengingatkan jemaat Tuhan, pada tahun ini, Christmas tahun ini, kita teruskan kebaktian Christmas itu melalui online. Jadi kita ada kebaktian dalam kebaktian Christmas pada 24 hari bulan dan 25 hari bulan Desember, tapi semuanya akan berlangsung di rumah kita masing-masing. Berdoa supaya pandemik COVID-19 ini semakin berkurang. Dan kalau tidak ada halangan, mungkin kita boleh lakukan di gereja. Tapi seperti yang saya katakan, teruslah berdoa. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah. Bahkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Hai adik-adik. Oke, kakak di sini ada pengumuman tambahan mengenai pertandingan nyanyian lagu Christmas kanak-kanak atas talian kita yang bertemakan Yes, My Christmas Voice. Oke, di sini kakak mau umum terdapat 3 kategori dalam pertandingan ini. Kategori yang pertama, balita. Balita ialah adik-adik yang berumur 2 sehingga 5 tahun. Kategori yang kedua, junior.
adik-adik yang berumur 6 sehingga 9 tahun. Dan yang ketiga, senior, adik-adik yang berumur 10 sehingga 12 tahun. Oke, begitu juga dengan penghantaran video adik-adik. Adik-adik boleh hantar video nyanyian adik-adik kepada nomor yang tertera di bawah ini, yaitu Abang Erek, Kakak Lydia, dan juga kakak sendiri. Oke, melalui aplikasi Telegram. Nah, di sini kakak mau bagi tahu kriteria yang diambil kira dalam video nyanyian adik-adik. Oke, terdapat 5 kriteria yang diambil kira. Yang pertama, suara yang baik. Oke, yang kedua, kreativiti persembahan. Kreativiti persembahan nih macam ya kreatif lah. Dan yang ketiga, latar belakang yang kemas dan kreatif. Macam kakak ada lampu-lampu di belakang. Sebagai contoh. Okay. Dan yang keempat, penghayatan. Penghayatan ini bermaksud penghayatan adik-adik terhadap lagu Christmas adik-adik melalui ekspresi gerak-geri adik-adik. Dan yang kelima, penampilan. Penampilan yang baik dan yang cantik dan yang comel-comel akan diambil kira dalam marka adik-adik. Oh, jangan lupa juga setiap like dan share akan membantu meningkatkan marka adik-adik semua. Jadi, tunggu apa lagi? Tinggal 2 minggu lagi. Tarikh tutup 28 November ya. Oke, dan itu aja dari kakak. Bye-bye. Hai adik-adik, jangan sertai kami aktiviti Christmas kanak-kanak paroki. Daftarkan diri Anda dan tunjukkan bakat kamu di My Christmas Boys. Come and join us! Hooray! Jingle bells ring and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa, kami serahkan setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus melindungi, menyertai kami, agar semua jemaat-Mu senantiasa di dalam naungan pelindungan-Mu. Jauhkan setiap jemaat-Mu dari segala bahaya, dari segala sakit penyakit. Lindungi kami ya Tuhan, bungkusi kami, agar semuanya dalam keadaan yang baik dan selamat dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Sekiranya ada ya jemaat-jemaat-Mu yang mulai lemah, kami mohon Bapa, Engkau bawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan, agar kami semuanya sentiasa di dalam naungan dan kekuasaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami serahkan setiap PCC padri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus menguatkan mereka, biarlah Engkau terus meneguhkan mereka. Apapun perencanaan-perencanaan mereka, biarlah Engkau terus campur tangan, agar semuanya dalam keadaan yang baik dan selamat dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau kuatkanlah kami, agar kami semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami lemah, kami tidak punya apa-apa, tapi kami percaya dengan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberi berkat-berkat kesembuhan kepada setiap mereka yang sakit. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, urapi doa permohonan kami ya Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami mampu, hanya di dalam Engkau kami kuat. Hanya di dalam Engkau kami penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, oh haleluya Yesus. Urabasanda karabaya rabakarabaya rabakarabaya sanda karabaya. Ya rabakarabaya rabakarabaya rabasanda karabaya. Bapa, jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, hati mereka, supaya mereka mempunyai kasih kepada mereka-mereka yang memerlukan pertolongan ya Tuhan. Agar mereka ya Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berseru kepadamu.
Kami memohon Bapa supaya Engkau terus mengurapi kami, terus menguatkan kami, agar kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan, supaya kami merasakan sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguat kami, Engkau yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Tolong kami. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Di saat kami tidak tahu jalan keluar, Engkau buka jalan atas kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Urapi doa kami ya Tuhan. Urapi permohonan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah yang sentiasa memperhatikan kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sentiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kepada mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya hanya sumber kekuatan, sumber pertolongan hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur semuanya ini. Haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Yeah.